Pemirsa, hari ini Masjid Istiqlal Jakarta menyembelih puluhan hewan kurban termasuk milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV, Sela Rizky dan juru kamera Andrianto dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat siang Sela, bisa dijelaskan berapa jumlah hewan kurban yang disembelih di Masjid Istiqlal hari ini dan dari mana saja? Selamat siang Helmut dan juga pemirsa. Dari data yang terkonfirmasi ini ada sekitar 65 ekor sapi, kemudian juga ada 13 ekor kambing yang disembelih di RPH Masjid Istiqlal. Jika Anda tanyakan dari mana saja, ini tentunya dari masyarakat yang melakukan ibadah kurban pada tahun ini dan dilaksanakan di Masjid Istiqlal itu sendiri. Kemudian juga ada dari pihak lembaga, instansi lembaga dari pemerintah, kemudian juga ada dari pihak swasta, bahkan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tadi sudah disembelih pada pagi hari tadi. Dan selain itu juga Helmut, yang menarik ini ada hewan-hewan kurban dari sejumlah pihak-pihak seperti tetangga dari Masjid Istiqlal, yakni dari pihak gereja katedral yang memang mendonasikan sapi di Masjid Istiqlal untuk perayaan Idul Adha tahun ini. Dan diinformasikan untuk standar penyembelihan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yang mana ini sebelum disembelih hewan akan dihadapkan di depan atau yang akan mengarah ke kiblat, dan nantinya sebelum disembelih juga hewan sudah dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada najis yang menempel pada tubuh hewan tersebut. Dan untuk syarat penyembelihnya sendiri ini adalah laki-laki yang memang sudah akil balik, dan berdasarkan informasi ada sekitar 50 petugas jagal yang sudah tersertifikasi sebagai juru sembelih halal. Dan penggunaan pisau yang tajam ini dilakukan agar bisa langsung memutus urat dari hewan tersebut agar tidak menimbulkan penyiksaan dari hewan yang disembelih pada hari ini. Terkait dengan lingkungan juga, ini dari Masjid Istiqlal sendiri ini mengarahkan pemotongan secara terpusat seperti yang terletak di belakang saya saat ini, yakni di RPH Masjid Istiqlal, agar tidak mencemari lingkungan. Dan nantinya dari limbah seperti kotoran hewan ini akan diolah menjadi pupuk agar tetap bermanfaat. Dan Masjid Istiqlal sendiri ini memiliki septic tank yang memang sudah olah dengan baik di sini, sehingga tidak akan mencemari lingkungan dari Masjid Istiqlal itu sendiri. Dan berdasarkan data terakhir juga nantinya akan ada sekitar lebih dari 10 kg daging yang memang nanti disalurkan ke sejumlah pihak-pihak yang terkonfirmasi. Helmut. Ya, setelah kapan waktu pembagian ini dilakukan dan warga mana saja yang nantinya akan mendapatkannya? Ya, proses pembagian distribusi memang sudah dilakukan pada pukul 11 ini dan nantinya akan berlangsung sampai pukul 3 sore. Dan ini akan dibagikan ke sejumlah warga sekitar yang memang sudah dibagikan setiap lewat RT atau RW setempat. Selain itu juga disalurkan ke sejumlah yayasan lembaga yang memang sudah mengajukan proposal ke pihak panitia Masjid Istiqlal itu sendiri. Dan berdasarkan data terakhir ini ada sekitar 750 proposal yang diajukan, yang mana ini masih dilakukan verifikasi dan diproses untuk di ACC sebagian. Dan nantinya sistem distribusi ini dilakukan secara modern, yang mana pihak yang sudah mengajukan proposal tersebut ini harus melakukan registrasi ulang juga kepada pihak panitia kurban dari Masjid Istiqlal. Dan nanti akan menggunakan bahan yang ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik, dan tentunya akan menyasar sejumlah masyarakat yang membutuhkan. Kalau tadi kami melihat atau kami pantau di lokasi kami berada saat ini kami melihat ada masyarakat sekitar gitu yang membutuhkan, seperti dari pihak cleaning service ataupun
dari pihak pasukan oranye yang kami lihat tadi sudah mengantri di sini. Meskipun begitu ini tidak semuanya karena memang sudah diinformasikan atau sudah di data sendiri oleh dari pihak panitia kurban Masjid Istiqlal. Helmut. Ya, terakhir Sela, bagaimana dengan tanggapan Menteri Agama terkait kurban di tahun ini? Ya, tadi Menteri Agama ini menekankan akan penyembelihan kurban yang memang harus sesuai syariat Islam dan juga tidak melakukan penyiksaan terhadap hewan kurban itu sendiri. Dan terakhir juga menegaskan bahwa jangan sampai di Hari Raya Kurban ini ada masyarakat yang mengalami krisis protein. Dan berikut pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar selengkapnya. Diharapkan pada hari atau pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi daging, ya. Makanya itu kalau ada orang lain termasuk juga non-muslim ingin melakukan kontribusi bersamaan dengan Idul Adha ini, mungkin mereka sadar bahwa betapa banyak orang yang membutuhkan daging tapi tidak cukup dengan hewan kurban itu. Dipersilahkan non-muslim pun juga, seperti di Istiqlal ini ada sejumlah ekor sapi dan kambing itu dari rekan-rekan kita lembaga-lembaga yang non-muslim, tapi itu kita salurkan seperti hanya seperti hanya kurban. Kurban itu bukan hanya untuk umat Islam loh ya, tetapi siapapun yang kelaparan, yang siapapun yang membutuhkan. Itu ada hadis Nabi, ada seorang perempuan Yahudi kelaparan pada hari itu, kata Rasulullah, tidak boleh ada yang kelaparan apapun agamanya, ambilkan dari miliknya masjid untuk dibagikan. Ya, Helmut, itulah tadi pernyataan lengkap dari Menteri Agama terkait dengan proses atau pelaksanaan penyembelihan kurban di Masjid Istiqlal. Dan informasi yang kami dapatkan, jika nanti masih ada sejumlah hewan kurban yang belum disembelih di lokasi kami berada saat ini akan dilanjutkan kembali proses penyembelihannya usai ibadah sholat zuhur. Kembali ke studio, Helmut. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Sela Rizky dan Andrianto melaporkan langsung dari Istiqlal, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.